Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mereview keris pusaka yang memiliki sandangan khas Sumeneb, mulai dari handle-nya ya, berbentuk doriko atau mungkin itu benggungan nih, mirip ya dua-duanya. Ukiran dari kayu tayuman, kemudian warangkanya daunan Sumeneb dengan pendok khas Sumeneb, yaitu pendok topengan berbahan perak, kemudian juga mendaknya perak ya. Jadi kalau pemirsa melihat dari rancang bangun sandangannya, maka dapat diperkirakan bahwa keris pusakanya juga gagah dan panjang ya. Pemirsa bisa melihat nih ya, ini salah satu ladrang, kalau orang yang mengatakan ladrang daunan Sumeneb. Pusakanya memiliki rancang bangun seperti yang ada pada video ini, yaitu panjang bilahnya 39 cm, berdapur brojol, gagah ya. Kemudian panjang gonjonya yang sabit rontal ini memiliki panjang sekitar 8 cm ya. Gandeknya tegas, pijitannya juga tegas sehingga terlihat jelas tempat lipatnya pada pamor pada pijitannya. Kemudian bentuk bilahnya melok pauh, gagah ya. Atau kalau orang Jawa mengatakan bentuknya seperti sigar penjalin, berpamor full ya, dan akordiat. Inilah salah satu bentuk teknik tempat lipat pamor melumah yang menurut saya yang terbaik. Kenapa saya katakan terbaik? Karena di samping kualitas pamornya sangat bagus, kemudian pamor yang tercipta terdapat banyak pamor tiban, dan pada beberapa bagian warna pamornya tidak sama. Ada yang lebih teling, ada yang abu-abu, jadi gradasi warna pamornya ada. Dan tempat lipat dari besi ajinya sangat padat, sangat pulen, sehingga kalau kita raba permukaannya itu halus. Bentuk-bentuk pamor tiban yang tercipta, kalau pemirsa amati, di sini banyak pamor bulat-bulat kecil-kecil yang tidak beraturan, sehingga ada beberapa pakris mengatakan inilah pamor hujan mas tiban. Pada keris pusaka karena full pamor, ada beberapa mengatakan juga pamor pendaringan kebak. Untuk melihat betapa rapatnya pamor melumah ini, pemirsa bisa melihat pada daerah pijitan, kemudian pada daerah gandek ya. Kemudian di atasnya gandek, karena daerah tersebut adalah merupakan bagian keris yang paling tebal. Lebar separuh dari panjang bilah ya, dari separuh 39 cm ini, lebarnya sekitar 2,7 cm. Kemudian tebal ya, daerah gonjo yang lurus ke peksi ini sekitar 13 mm. Bentuk dari sirah cecaknya pemirsa bisa lihat pada saat disut seperti ini. Di bagian bawahnya juga full pamor, pamor tiban berupa bulat-bulatan. Jadi menurut saya pamor ini tuahnya adalah tuah kerejekian. Kerejekian yang dilindungi sekelilingnya oleh wengkon rame atau kalembeng yang berlapis-lapis ya. Jadi pada daerah gandeknya ya, pasikutannya kelihatan jelas, tempat lipat dan tataan pamornya sangat rapat, sangat pulen, sehingga menghasilkan pamor-pamor lain, pamor-pamor tiban yang kalau kita amati di sor-soran juga terdapat pamor Rojo Gundolo.
Monggo kita amati juga pada pamor pada bagian gonjo. Terdapat yang kita namakan pamor sumber. Jadi tuah utama dari keris ini tentunya adalah tuah memudahkan dalam mengumpulkan rezeki. Ya, dan sekeliling pamor kerejekian dilingkupi oleh pamor wengkon yang berlapis-lapis, yang tidak nerjang bilah, sangat presisi, dan bangun dari keris pusaka ini gagah. Tentunya keris-keris pusaka seperti ini garap dalam keraton, terutama yakni di Keraton Sumenep. Estimasi saya, ini adalah merupakan garap Keraton Sumenep era Mataram Islam. Jadi pemirsa bisa mengamati pada video yang terakhir ini saya zoom 3 kali lebih besar dari pada kondisi aslinya, dengan tujuan pemirsa bisa menikmati betapa rumitnya dan betapa memiliki nilai karya seni yang sangat tinggi pamor pada keris pusaka ini. Monggo amati detailnya. Nah, ini ada bagian yang sangat geling, akordiat memanjang pada sisi salah satu keris. Monggo diamati. Nah, ini daerah sisi ini wengkon ramenya atau kalembengnya berlapis-lapis. Nah, ini juga pemirsa bisa mengamati. Nah, akordiatnya juga pada daerah ganja, pamor bulut-bulutnya berlapis-lapis. Ini baru kelihatan kalau kita menggunakan perbesaran dalam membuat video minimal 3,5 kali semula. Sedangkan bentuk gonjonya sabit rontal, bagian belakangnya ujungnya nyujen. Mendaknya terbuat dari perak. Nah, ini saya ulangi lagi, saya shoot bagian bawahnya. Terdapat pamor sumber atau pamor kerejekian. Melihat dari garap materialnya yang sangat bagus, meteornya sangat bagus juga kualitasnya, maka tentunya era pembuatan keris pusaka ini adalah di era tenang, masa damai di Sumenep. Monggo amati bentuknya secara utuh tanpa pembesaran di akhir video ini. Sekian saja dulu review singkat keris pusaka garap dalam Keraton Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.